Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu, Bagaimana kabarnya? baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin saya minta tolong untuk Shirley ya, yang mimpin doa ya. Oke, kita berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Roh Kudus. Kami kembali hadir dalam room ini. Kami mau belajar. Semoga pembelajaran kali ini bisa berguna untuk masa depan kami. Tuhan berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir. Semoga mereka bisa bertemu kembali pada hari selanjutnya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya untuk Shirley yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu kita foto dulu yuk. Tolong untuk videonya dikeluarkan dulu semuanya, kita foto bersama. Ya. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Oke, saya langsung masukkan ke grup ya. Ya, saya masukkan ke grup untuk Zoom pada pagi hari ini. Oke, kita hari ini akan belajar pembelajaran 4 dan 5 ya. Kita akan belajar pembelajaran 4 dan 5. Hari ini tadi sudah berdoa, kita belajar apa hari ini? Bentar, saya belum mau berjalan. Oke. Tadi kita sudah berdoa bersama masing-masing pemimpin. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Tadi sudah berdoa ya. Nah, kegiatan hari ini kita akan belajar apa saja? Ya, kita belajar tentang menjelaskan organ pencernaan. Ya. Ini ya. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsi pada hewan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Kemudian SPDB kita belajar memahami tangga nada. Bahasa Indonesia kita menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak maupun iklan media elektronik. Mengingat kembali, dari manakah sayuran yang kita dapat? Dari mana sayuran yang dapat kita dapat? Dari mana sayuran kita memperoleh sayuran? Pasar. Ada yang dari Pak Petani ya. Nah, siapa yang menanam sayur? Siapa yang menanam sayur? Petani. Pak Petani. Oke. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Dia sebagai produsen atau konsumen atau produsen? Pak Petani ini sebagai apa? Ya, produsen, orang yang menghasilkan barang ya. Bagaimana cara petani saya memanfaatkan lingkungan hidupnya? Yaitu bagaimana petani memanfaatkan lingkungan hidupnya? Dengan cara bagaimana? Petani memanfaatkan sayur, yaitu dengan berinteraksi dengan lingkungan alamnya ya, atau mengolah tanahnya dengan baik. Nah, sekarang minta tolong mikrofonnya dimatikan semua dulu. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Ini ada gambar seorang petani wortel ya, nah, sedang menghasil panennya. Kemudian manusia itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Perlu melakukan
interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, setiap individu atau kelompok yang berinteraksi ini tadi memiliki peranan masing-masing. Nah, oleh karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang melakukan interaksi. Ini gambar interaksi pedagang dengan petani wortelnya ya, saling berinteraksi dengan hasil panennya. Kemudian bagaimana kita menentukan isi iklan di media cetak? Bagaimana kita dilihat di sini? Yaitu adalah kita mendapatkan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Dilihat gambarnya, dicermati, apakah gambarnya sesuai dengan isinya. Nah, isi iklan itu biasanya ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Iklan di samping, nah ini gambar iklannya. Nah, di sini gambar iklan olahraga sehat. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Ini ada iklan layanan masyarakat. Ini gambar iklan orang yang sedang melaksanakan olahraga ya. Nah, iklan di samping ini mengajak kita untuk berolahraga. Nah, iklan ini ditujukan untuk semua orang, baik kalangan anak-anak, remaja, sampai lanjut usia. Nah, amati iklan yang pertama ini. Ini gambar apa ya? Gambar yang iklan pertama ini gambar apa? Sapu lidi. Sapu lidi, ya. Menggambarkan sapu lidi. Yang sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Kalau lidinya cuma satu batang, bisa patah tidak? Bisa patah. Bisa patah. Nah, kalau diikat bersama ini tidak akan patah ya, seperti halnya dengan kita. Kalau kita bersatu, kita tidak mudah diserang oleh tentara sekutu ya, oleh negara lain, tidak dijajah. Nah, di gambar yang iklan yang kedua ini gambar iklan yang bagaimana ini? Kedamaian. Ya, kedamaian dari berbagai agama, ya, dari agama Kristen, Islam, Hindu, Konghucu, Islam, Katolik, ya. Nah, ini ada kedamaian dengan menerima perbedaan yang ada, merayakan perbedaan dengan kebersamaan. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, lanjut ya. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Ini ada gambar yang berbeda suku daerahnya. Ya, ini keragaman interaksi sosial. Meskipun berbeda dengan satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial dalam sehari-hari. Ini ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bali misalkan. Kita tetap harus bertoleransi ya, berbeda suku, berbeda agama, itu tetap harus satu. Nah, jadi ini memiliki teman-teman yang beragam suku, budaya, dan agama. Makanya ini adalah keragaman dalam interaksi sosial. Kalau di dalam kelas interaksi sosial kita adalah perbedaan agama ya. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu. Nah, itu kita memiliki keragaman di agama. Nah, kita lihat bacaan ini. Pesona Tanah Toraja sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budaya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan dengan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari setelah melibatkan penduduk desa. Sekarang kita lihat apakah adat istiadat ini sama dengan yang kita miliki? Sama tidak?
Beda. Beda. Iya, kalau Tanah Toraja ini tadi kalau memakamkan jenazah namanya adalah Rambu Solo. Kalau di Bali namanya Ngaben ya. Ya enggak? Nah, ini ada adat istiadat setiap daerah itu berbeda atau sama ya? Adat istiadat berbeda. Iya. Di sini Tanah Toraja tadi dari mana? Dari provinsi mana Tanah Toraja tadi? Sumatera. Sumatera. Sulawesi Selatan. Yang betul adalah Sulawesi Selatan. Tanah Toraja ini. Nah, disahkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Nah, kita lihat di sini. Ini gambar seorang anak yang sedang apa ya? Memain bola. Memainkan bola. Suatu pagi, ya, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris. Bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mah pun kambuh. Nah, pertanyaannya, siapa yang pernah sakit perut? Aku. Sakit perut. Saya pernah. Karena apa? Makan. Telat makan. Iya, mahnya kambuh ya. Nah, di sini berarti itu adalah sistem pencernaan kita terganggu ya karena kurang makan teratur ya. Nah, itu organ pencernaan kita terganggu. Nah, kita lihat di sini. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Biasanya kalau yang punya asam lambung itu tidak boleh makan pedas dan asam. Benar atau tidak? Benar. Biasanya kalau kalian sakit perut, orang tua kalian selalu bilang apa? Mesti makan pedas ya, atau dia jangan makan pedas atau asam, ya enggak? Iya. Nah, mereka harus banyak makan sayur dan buah dan tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Siapa di sini yang setiap hari makan mie instan? Apakah ada yang hampir tiap hari makan mie instan? Tidak. Maksud tiap hari makan mie instan? Nah, oke. Tidak boleh makan mie instan terlalu banyak. Kalau bisa itu ya sebulan sekali. Nah, itu. Kalau sering makan mie instan itu akan menyebabkan kanker usus ya. Karena kan mie instan yang dicernakan lama. Makanya akan merusakkan organ pencernaan kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak perlu terus diingatkan untuk menjaga apa yang mereka makan. Nah, karena fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat digunakan oleh tubuh. Nah, kita tiap hari makannya mie. Yang diserap sari-sari makanannya kan nggak ada. Nah, ya toh. Makanya akan menyebabkan penyakit. Ya, lama-lama perutnya akan sakit kalau tiap hari makan mie, pagi mie instan, siang mie instan, malam mie instan. Itu tidak bagus ya. Nah, sehingga yang dapat digunakan oleh tubuh untuk mencerna makanan diperlukanlah organ pencernaan. Bahan makanan yang dapat kita tidak langsung diserap oleh tubuh, sel-sel tubuh, sebelum diserap bahan makanan harus dicerna terlebih dahulu melalui proses pencernaan. Kalau kalian makan sayur-sayuran kan diserap dulu sama ususnya. Ya, kemudian dengan bakteri E. coli ini tadi sisa-sisa pembuangan dikeluarkan ke anus. Jelas ya, berarti kalian harus banyak makan sayur dan buah. Minimal sehari itu harus ada sayur, ya toh. Nah, anak-anak harus berhati-hati kalau makan. Ingat kesehatan lambung kalian. Jangan dibiasakan makan mie instan. Ya, jangan jajan sembarangan. Kita tidak tahu itukah ada lalatnya atau tidak. Jajan makanan yang ada di pinggir jalan adalah lalatnya banyak banget. Sehat enggak itu untuk kita? Tidak sehat ya. Nah, kalau enggak kita harus menjaga pola makan kita juga harus teratur. Kalau
Sehari kita itu makan berapa kali ya? Sehari kita makan berapa kali? 3. Iya, 3 kali. Nah, proses pencernaan manusia kemarin dimulai dari mana dulu? Dari mulut. Iya. Habis dari mulut masuk ke kerongkongan. Habis dari kerongkongan kemana? Habis dari kerongkongan lambung. Habis dari lambung kemana? Usus halus. Usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian habis dari usus halus kemana? Usus besar. Habis usus besar, kemudian ke anus. Ya. Nah, semua organ ini tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Nah, apabila organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan kita akan terganggu. Misalkan di dalam lambung ini. Di dalam lambung ini kita sering makan yang makanan pedas dan asam. Ini asam lambungnya akan tinggi ya, akan terganggu proses pencernaannya. Kita setiap mau makan mual ya, seperti itu. Nah, amatilah iklan berikut. Nah, ini gambar iklan tentang menjaga apa ini? Iklan Kesehatan. Ya, menjaga kebersihan, kesehatan. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu pangkal rumah tangga yang sehat. Di sini ada gambar orang yang sedang makan, sarapan pagi, membersihkan bak mandi, mengepel lantai, olahraga, periksa ke dokter secara rutin kalau sakit, menggosok gigi. Nah, perilaku hidup yang sehat di sini yang tidak pernah gosok gigi, apakah ada di sini? Yang tidak pernah gosok gigi, apakah ada? Semua menggosok gigi ya. Nah, ada di sini. Iklan di atas tadi menjelaskan gaya hidup sehat. Nah, organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Maka sering makan telat itu juga mengganggu kesehatan ya. Kemudian tidurnya kurang, itu kalau tidur malam-malam itu juga tidak baik. Kemudian tidur malam gara-gara cuma mainan HP. Bagus nggak itu untuk kesehatan? Tidak. Itu bisa merusak mata, bisa juga mengganggu ke organ kesehatan kita ya. Nah, menentukan iklan media cetak, kita untuk mengingatkan identifikasi unsur iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan. Pasti ada subjudulnya, ada judulnya, kemudian ada isinya, kemudian komposisi warna tulisan dengan gambarnya, kemudian gambar yang menarik, menyebutkan nama dan alamat yang dapat kita hubungi. Misalkan ada iklan tentang pembelian produk, pasti ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini di sini ada gambar. Apakah ada judulnya? Apakah ada judulnya? Ada. Di sini ada susu sehat. Nah, kemudian susu murni tanpa pengawet. Nah, ini ada kata ajakannya. Ayo minumlah susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Nah, ini ada kata ajakannya ya. Nah, tubuhmu sehat. Minta tahu mikrofonnya dimatikan dulu. Tubuhmu sehat, otak pun juga cerdas. Nah, ini ada gambar iklan susu yang diproduksi oleh PT Sehat Segar. Nah, di sini ada gambar susu orang yang sedang meminum susu. Ini ada judulnya, ada subjudulnya, kemudian ada kalimat yang singkat dan jelas. Kemudian ada komposisi gambar dan warnanya yang sama ya di sini ya. Nah, gambar iklan di atas menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli, susu murni tanpa pengawet. Nah, itu adalah barang yang diiklankannya agar orang tertarik. Di dalam iklan ini ada iklan yang singkat, tetapi memiliki ciri khas atau slogan yang mudah diingat, yaitu adalah
Susu murni tanpa pengawet. Nah, itu termasuk kalimat yang singkat dalam iklan. Barang yang ditawarkan pada iklan ini adalah kalimat yang sangat menarik. Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Ini adalah kalimat yang sangat menarik agar orang itu tertarik untuk membeli susu sehat ini. Nah, jadi iklan ini sudah memenuhi syarat menjadi iklan yang efektif. Sudah ada gambarnya, sudah ada judulnya, sudah ada isinya, ada komposisi warna yang menarik, gambar yang menarik, ya. Ini sudah sesuai dengan iklan yang efektif. Nah, kita menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Ini seorang anak yang bermain alat musik ritmis, yaitu adalah dengan gendang. Ini alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada. Contohnya alat musik yang tidak bernada selain gendang apalagi yang kalian tahu. Alat musik ritmis yang di sekitar kalian yang tidak bernada. Contohnya apa? Gendang. Siapa lagi? Gendang. Apalagi yang kalian tahu alat musik yang tidak bernada? Rebana. Rebana tidak bernada tak itu? Iya enggak? Iya. Iya. Terus apa lagi alat musik yang tidak memiliki nada? Ada gendang, ada rebana, ada triangle, ya nah. Nah, fungsinya adalah sebagai pembentuk ritme. Kemudian alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, contohnya adalah marakas, gendang, triangle, terus tadi saya bilang rebana, itu termasuk alat musik yang tidak bernada ya. Nah, itu termasuk contohnya itu ya, ada alat musik ritmis. Jelas alat musik ritmis? Jelas. Ya. Nah, ini evaluasinya enggak ya? Ini evaluasinya adalah kalian mengerjakan latihan ulangan subtematika yang ada di Google Form. Nah, fungsi alat pencernaan kita adalah untuk menyerap sari-sari makanan, menghancurkan makanan, ya toh. Nah, 5 alat pencernaan kita tadi apa saja yang kalian tahu? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, kemudian usus besar, kemudian anus. Ya. Bagaimana proses persyaratan iklan yang baik? Tadi ada judul, ada subjudul, ada isi, ada komposisi warna yang baik. Nah, apakah fungsi dari iklan tadi adalah untuk mempromosikan barang atau jasa kepada orang lain? Itu fungsi dari iklan ya, mempromosikan barang atau jasa. Nah, yang termasuk alat musik ritmis tadi apa? Yang masih ingat? Yang termasuk alat musik ritmis tadi? Gendang. Terus apa lagi? Rebana. Terus apa lagi? Apa? Marakas, terus triangle, ya. Nah, kita refleksikan untuk pembelajaran tema. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran tema tadi? Senang. Berarti ya aksi kalian menjadi siswa harus lebih tekun belajar di rumah ya. Nah, tidak lanjutnya setelah kalian belajar hari ini, nah kalian setelah teliti dan tekun dalam setiap pembelajaran, mengikuti pembelajaran, berarti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan matematika. Kita belajar tentang kecepatan dan sebentar saya ambilkan yang PowerPoint. Oke. Kita akan belajar tentang bentar yang atas kita masuk ke sini ya. Kecepatan dan debit. Pelajaran matematika
Nah, hari ini kita belajar operasi satuan waktu yang menjelaskan perbandingan dua besaran waktu, ya toh? Ya. Di sini ada gambar operasi hitung satuan waktu. Nah, perhatikan contohnya. Kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama itu adalah Bayu tiba di sekolah adalah 1/4 jam. Nah, 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Nah, penyelesaiannya ya 1/4 jam. Ya, saya ambil ke yang ini aja. Oke, jadi ya 1/4 jam saya di sini. Ya, lihat kelihatan ya PowerPoint PDF saya ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Nah, di sini Bayu tiba di sekolah pukul 1/4 jam sebelum pukul 7.00. Nah, pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Berarti 1/4 jam ini kita ubah ke dalam menit. Jadi 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada berapa menit? 60. Berarti 1/4 dikalikan 60. Ya toh? 60 kali 1 berarti berapa? 60 dikali 1. 60 bagi ya 60 kali 1 60. 60 dibagi 4. Ini saya pakai pembagian di sampingnya sini. 60 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 60? 4 kali berapa yang mendekati 6? 4 kali 20. 4 kali 1, ya toh? 4 kali 1 berapa? 4 dikurangi. 6 dikurangi 4 berapa ya? 2, berarti jadi 20. 4 kali berapa hasilnya 20? 5. Berarti hasilnya 1/4 jam itu adalah 15 menit. Nah, 15 menit sebelum pukul 07.00. Nah, 07.00 kalau dikurangi 15 menit, nggak bisa ya. Aduh, 0 dikurangi 15, nggak bisa. Kita ini ubah dulu ke sini. Kita ubah ke 07, itu sama aja dengan 06.60. Karena 60 menit kan sama dengan 1 jam. Ya, toh? Nah, berarti 6.60 dikurangi 0015. Kita kurangi ya di sini ya. Nah, 0 dikurangi 5 bisa enggak? 0 dikurangi enggak bisa, berarti pinjam di sini jadi 10. Ya, toh, ini jadi 5. Sekarang 10 dikurangi 5 berarti berapa hasilnya? 5. 5 dikurangi 1 berarti hasilnya berapa di sini? 4. Berarti 6 dikurangi 0 bisa enggak? Enggak bisa toh? 6 dikurangi 0 berarti 6 dikurangi 0 hasilnya 6 ya. Berarti Bayu tiba di sekolah pukul berapa? 06.45. Jelas belum? Jelas? Ya, kita lanjut yang kedua, contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya. Operasi hitung satuan. Ayah pergi ke kantor, minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Ayah pergi ke kantor pukul 06.15. Nah, lama perjalanan menuju kantor adalah 1/2/5. Nah, ini perjalanannya 1/2/5 jam ya. Nah, pukul berapa ayah tiba di kantor? Nah, di sini 1/2/5 sama dengan 1 jam. Nah, ini 1 jam ditambah 2/5 ini. Berarti 2/5 ini kita kalikan dengan 60. Nah, 2 kalikan 60 kan berarti 120.
120 dibagi 5 itu hasilnya adalah berapa? Hasilnya 24 menit. Sudah tahu dapat 24 pakai pembagiannya gini ya, saya ini. 120 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 12? Berarti 5 kali 2. 5 kali 2 berarti 10. Dikurangi. 2 kurangi 0 berarti berapa? 2. Turunkan 0. Nah, 5 kali berapa hasilnya 20? 4. Berarti 20 di sini. Berarti hasilnya berapa? 1 jam 24 menit. Nah, pukul 06.15 ditambah dengan 1 jam lebih 24 menit. 5 ditambah 4 itu 9. 2 ditambah 1 itu 3. 6 ditambah 1 itu 7. Berarti ayah tiba di kantor pukul berapa? 7.39. Ya, pukul 07.39. Oke, lanjut yang berikutnya. Saya bersihkan dulu ininya. Oke, yang ini ya. Nah, tugas latihan kalian adalah berikut ini. Kerjakan soal berikut dengan caranya. Pekerjaan olahraga dimulai pukul 07.15. Pelajaran olahraga berlangsung 90 menit. Nah, itu nanti 07.15 ini diubah ke 1 jam berapa menit ya. Nah, itu nanti ditambahkan dengan 07.15. Ya. Terus yang kedua, Bayu ikut lomba lari. Lomba lari dimulai pukul 08.00. Bayu tiba di garis finish 1/4 jam. Kemudian pukul berapa tiba di garis finish. Kemudian Tasya les renang selama 1,5 jam. Jika Tasya selesai pukul 16.45, pukul berapa ia mulai renang? Berarti pukul 16.45 ini dikurangi 1,5 jamnya. Kemudian Rudi naik pesawat dari Jakarta ke Bali pukul 9.15. Nah, ini 1 jam 50, berarti nanti 09.15 ditambah dengan 1 jam 50 menit. Pukul berapa Rudi tiba di Bali? Jelas belum untuk tugas hari ini? Untuk tugas hari ini. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Yakin? Tidak. Jelas belum? Jelas. Oke. Sekarang kita foto bersama dulu sebelum kita doa bersama. Kalau untuk videonya dikeluarkan semuanya. Yo, Ian belum? Ya, oke, kita foto bersama ya. Aura videonya belum keluar. Ya, ya sudah. 1, 2, 3. Oke. Saya masuk ke grup ya. Bentar. 2 kali lagi. Satu lagi. Yo, yang wajah ganteng dan cantiknya dikeluarkan. 1, 2. Ian belum keluar, Ian. Yo, Ian sama Tatya. Ian benar, Ian dikeluarkan dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Yakin tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Yakin? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran Zoom selama ini? Senang, sedih, atau bagaimana? Senang.
Senang. Tenang. Bisa lihat teman-temannya tidak di sini? Bisa. Ya, bisa. Oke. Kita ketemu lagi hari Rabu memakai seragam batik Kanisius. Nah, tugas hari ini kita ada 2 tugas ya. Tugas pertama adalah tugas tema. Kalian mengerjakan soal ulangan subtema 3, tema 2 dari Google Form. Terus yang kedua ada soal matematika 4 soal. Kerjakan dengan caranya. Setelah hasilnya sudah kalian kerjakan, difoto, dikirim ke Google Form. Ya toh? Nah, minggu depan kita sudah mulai UTS. Minggu depan kita sudah mulai UTS. Ya, minggu depan udah mulai penilaian tengah semester. Nanti soalnya dari Google Form. Ya. PR-nya di PR-nya kalau sudah selesai langsung bisa difoto. Ya, kalau PR-nya sudah selesai langsung difoto, jangan ditunda-tunda. Kok ditunda-tunda semakin banyak, semakin kewawakan semakin kebanyakan. Iya enggak? Iya. Iya. Oke. Saya di grup ini sudah semua saya lihat semua sudah tiap hari ngirim ke saya. Yang peserta hari ini semua sudah tiap hari ngirim ke saya. Cuma tinggal Karel, Daud, sama Tugu. Yang lainnya sudah. Oke, apa? Sabrina apa? Oh, AKM-nya. Oke, maaf, AKM-nya akan kita mulai setelah setelah penilaian tengah semester. Nanti penilaian tengah semester kalian akan disuruh masuk, tapi masuknya dibagi 10-10 untuk langsung latihan untuk pembahasan AKM. Ya, jadi kalian masuk itu untuk pembahasan AKM. Nah, AKM kalian itu setiap hari di bawah pas tatap muka ya, akan kita bahas. Oh iya, tadi kita bahas AKM. Ada pertanyaan? Yang baru yang diambil kemarin, yang diambil orang tua kalian. Sudah dapat? Siapa yang belum dapat buku AKM? Nah, yang dilihat ke Sabrina itu, Sabrina ditunjukin Sabrina. Nah, AKM-nya. Nah, Sabrina sama Tata sudah menunjukkan. Nah, itu bukunya. Nanti sudah dilihat-lihat isinya? Ya. Nanti kalau saya akan fokus ke UTS dulu, setelah itu nanti baru bahas ke AKM ya. Biar kalian fokus ke UTS dulu untuk persiapan penilaian tengah semester. Habis itu nanti kita akan membahas setiap soal akan bahas AKM ya. Setiap Zoom akan kita bahas AKM. Jelas? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Oke. Jelas ya? Oke. Nah, di sini apakah ada yang orang tuanya tidak mengizinkan untuk tatap muka? Oh, besok surat izinnya akan Bulusi edarkan ke orang tua untuk diizinkan atau tidak untuk tatap muka. Nah, untuk tatap muka, kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tolong suaranya dimatikan dulu. Untuk menjaga protokol kesehatan. Dengan cara yang pertama, kalau kalian tatap muka, kalian harus bawa alat minum sendiri. Bawa minum sendiri, bawa bekal sendiri. Ya. Terus yang kedua, itu tidak ada jam istirahat. Jadi misalkan kita tatap mukanya 2 jam, ya 2 jam itu kita tidak ada istirahat. Boleh izin cuma izin ke toilet sama izin minum. Ya. Nah, masker selalu dipakai, tidak boleh dilepas. Nah, selama tatap muka boleh nanti sementara boleh bawa HP untuk menghubungi orang tua. Kalau enggak ya HP-nya disimpan dulu di dalam tas. Nanti pas waktu AKM pembelajaran HP tidak boleh dikeluarkan. Nah, itu boleh untuk menghubungi jam pulang orang tua. Tidak langsung minta tolong ke orang tua, pulang langsung minta tolong untuk dijemput ya. Ya. Karena kan kondisi kita masih pandemi seperti ini. Jelas?
Apakah ada pertanyaan untuk tatap muka besok? Berarti setelah UTS kita, UTS itu tanggal 6. Minggu depan kita sudah mulai UTS. Berarti minggu depan kita tidak ada, mungkin ada Zoom, pakai malah Zoom untuk bahas AKM. Zoom minggu depan kita cuma untuk bahas AKM saja. Untuk materi kan langsung tes-tes kalian. Nah, Zoom-nya tetap ada untuk membahas AKM saja minggu depan. Jadi minggu depan buku AKM disiapkan ya. Kita bahas dari halaman yang sudah disiapkan. Yang belum ambil buku AKM untuk segera diambil. Jelas ya semuanya ya. Tetap semangat pokoknya. Ya, tetap jaga kesehatan. Kemarin yang saya tunjuk untuk memimpin doa penutup siapa ya? Vero. Oke, Vero ya. Minta tolong Vero untuk pimpin doa ya. Siapa yang nyanyi ya? Dan Putra dan Roh Kudus. Dan Amin. Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di semua ini. Ya Tuhan, kami sudah belajar dengan giat. Doakanlah kami ya Tuhan. Semoga bisa menghujung pada Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Vero yang sudah memimpin doa ya. Terima kasih ya Vero ya. Oke, minggu depan hari Rabu saya tunjuk untuk yang mau memimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari Rabu untuk pembukaannya? Oh. Ya, Aurel. Aurel pembukaannya ya Rel ya. Doa pembuka Aurel ya. Doa penutup siapa? Ayo. Doa penutup untuk hari Rabu. Doa penutup untuk hari Rabu. Ada yang berani? Oke, saya tunjuk saja. Doa penutup untuk hari Rabu saya minta Angel ya. Angel besok Rabu mimpin doa ya. Ya, berarti Aura mimpin doa pagi, doa pembuka. Angel mimpin doa penutup. Oke? Siap ya? Oke, kita akhiri kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap dikerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Bisa akhiri ya. Dadah semuanya.